Halo guys, gimana kabarnya? Kali ini gua mau merangkum film Indonesia pertama yang menggunakan tema time loop atau tema putaran waktu. Ya, film ini adalah film Sabar, Ini Ujian. Film ini sendiri dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai Sabar, Estelle Linden sebagai Astrid, Omes sebagai Billy, dan juga ada Luna Maya, Anya Geraldine, serta Rigen dan juga Rispo. Dan menurut gue film ini unik banget. Kenapa? Karena gak biasanya film Indonesia itu alur ceritanya seperti film yang ada atau film yang satu ini. Ada nuansa fantasinya, komedi, bahkan dramanya juga dapat. Oke, langsung aja gue akan merangkum film ini. Film ini dimulai dengan terbangunnya Sabar alias Vino G. Bastian karena telepon dari ibunya. Ibunya mengingatkannya untuk bangun agar tidak telat pergi bekerja. Sesampainya di kantor, ia bertemu dengan Billy alias Ananda Omes, dan Billy menantang Sabar untuk datang ke pernikahan mantan kekasihnya yaitu Astrid karena Sabar merasa sudah move on dengannya. Dan saat malam tiba, Billy juga mengingatkan Sabar kembali lewat telepon agar ia datang ke pernikahan mantannya tersebut. Dan saat berbicara dengan si Billy di telepon, si Sabar sempat memberikan uang kepada seorang pengemis dan si pengemis pun mendoakan Sabar. Keesokan harinya ia pun terbangun lagi karena telepon dari ibunya. Sabar diingatkan untuk tetap legowo dan mendatangi pernikahan si Astrid. Billy juga menelepon untuk mengingatkan Sabar. Sabar pun bersiap-siap dan berdandan dengan setelan jas yang sangat rapi. Sangat ingin berangkat, ternyata mobil yang ingin ia pakai mogok karena akinya tekor. Ia pun memesan taksi online, tapi sebelumnya mampir ke minimarket untuk mengambil uang. Di dalam minimarket, ia juga melihat salah satu pegawainya terjatuh dari tangga. Dan sesampainya di sana, Billy, Rigen, dan juga Rispo mengejek Sabar karena ia menggunakan setelan jas yang harusnya menggunakan batik. Mereka juga melontarkan beberapa lelucon. Dan Sabar juga sempat bertemu dengan Dimas, yaitu calon suami dari Astrid. Pernikahan pun berjalan. Ia melihat Astrid mengenakan gaun pengantin dan terlihat cantik. Dan hari itu pun berakhir. Hari selanjutnya, Sabar pun terbangun lagi karena telepon dari ibunya. Ibunya mengingatkannya kembali untuk menghadiri pernikahan Astrid. Sabar merasa aneh karena kemarin ia baru saja melakukannya. Billy pun juga menelepon Sabar untuk mengingatkannya agar datang ke pernikahan Astrid. Saat menyalakan TV, ternyata berita yang ia tonton juga adalah berita yang ia tonton di hari sebelumnya. Sabar pun bersiap-siap dan semua yang terjadi di hari sebelumnya terjadi lagi, seperti mobil mogok, petugas minimarket yang jatuh, serta lelucon yang digunakan Rispo dan juga Rigen pun bisa ia tebak karena ia pernah mengawalinya. Awalnya Sabar mengira itu hanyalah prank. Ia bahkan sampai mencari kamera saat berada di dalam taksi online, dan ternyata semuanya itu terasa sangat nyata. Dan hari pun berlalu. Tapi sebetulnya Sabar masih tidak percaya dan merasa aneh pada hari itu. Dan ia pun cepat-cepat tidur. Dan saat terbangun lagi, ia masih terbangun di hari yang sama, yaitu hari di saat pernikahan Astrid. Ibunya dan juga Billy juga menelpon lagi. Sabar sampai bercerita pada Billy, tapi ia tidak percaya. Cuma di hari itu karena dia sudah tahu aki mobilnya tekor, ia meminjam aki kepada temannya yang diperankan oleh Dwi Sasono. Sesampainya di acara pernikahan, ia menceritakan kejadian itu pada Billy. Tapi Billy tidak percaya juga. Dia juga menantang Sabar dan menanyakan warna celana dalam miliknya jika ia benar-benar bisa mengulang hari. Tapi karena Sabar belum pernah melihatnya, ia melakukannya. Artinya si Billy itu memperlihatkan celana dalamnya. Keesokan harinya, saat hari itu berulang kembali, ia bercerita lagi kepada Billy. Dan Billy menanyakan hal sama dan Sabar pun menjawab bahwa ia tidak menggunakan celana dalam.
Dan Billy pun juga menanyakan apa warna celana dalam kedua teman lainnya yang diperankan oleh Rispo dan juga Regen. Karena belum tahu, ia pun memaksa mereka untuk memperlihatkannya. Kejadian itu terus dan terus berulang hari demi hari. Sampai akhirnya Billy pun percaya dan Sabar berasumsi bahwa ia harus menggagalkan acara pernikahan Astrid agar harinya tidak berulang kembali. Berbagai macam cara ia lakukan agar pernikahan Astrid batal. Seperti mengintervensinya saat akan melakukan akad. Hal tersebut selalu ia lakukan sampai akhirnya Astrid berkata jika ia sudah melupakannya dan ia bahagia dengan Dimas. Setelah itu Sabar pun pulang dan teman-temannya pun mengikutinya. Saat di restoran, Regen pun bercerita tentang mantan pacar Astrid ya, yang menurutnya galak. Mantan pacar Dimas yang menurutnya galak. Sabar pun mengubah rencananya. Ia menghubungi mantan pacar Dimas. Keesokan harinya saat akad berlangsung, mantan pacar Dimas pun datang dan mengaku bahwa ia adalah tunangan Dimas. Astrid pun marah dan pergi, dan Sabar pun mengikutinya. Sabar berusaha menenangkan dan menghibur Astrid. Awalnya pun Astrid terhibur, tapi pada akhirnya Astrid tetap marah dan menampar Sabar karena ia merasa Sabar tidak memahami perasaannya. Keesokan harinya saat hari berulang kembali, ia melakukan hal yang sama lagi. Cuman di hari itu ia tahu bagaimana cara menghadapi Astrid, dan Astrid pun akhirnya menginap di tempat Sabar pada malam harinya setelah menenangkan diri. Berharap hari tidak berulang kembali, ternyata keesokan harinya masih sama. Ia masih terbangun di hari saat pernikahan Astrid. Sabar pun pasrah dan mencoba menerimanya dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ternyata hari masih tetap berulang. Setelah itu ia merasa masa bodoh dan tidak mendatangi pernikahan Astrid. Ia pun hanya nongkrong dan bersantai bersama temannya setiap hari saat hari terulang. Sampai akhirnya Billy menemuinya dan memarahinya. Billy pun berkata, "Kan lo udah janji mau nelpon gua." Di saat itulah Sabar mengingat jika saat itu ia merasa dikutuk karena saat itu ia memberikan uang pada pengemis dan si pengemis mendoakannya. Mungkin itulah yang menyebabkannya hari terus terulang. Sabar pun menceritakan hal tersebut pada Billy dan meyakinkan Billy untuk mempercayainya. Tapi sayang, Sabar dan Billy tidak menemukan pengemis tersebut, dan tidak sengaja Sabar juga melihat supir taksi online yang sedang mengadakan pesta untuk orang tuanya. Disitulah Sabar berpikir mungkin ia juga harus membahagiakan orang tuanya agar hari tidak berulang kembali. Setelah itu Sabar menemui orang tuanya dan tidak sengaja ternyata membahas tentang ayah Sabar yang sudah lama meninggalkannya. Saat itu ibu Sabar jadi merasa sedih. Keesokan harinya saat terbangun lagi, Sabar bangun lebih semangat dari sebelumnya. Ia merasa bahwa ia harus merelakan Astrid. Di sela pernikahan, Sabar menemui ayahnya dan menanyakan kenapa ia mengkhianati ibunya. Dan ternyata itu hanyalah kesalahpahaman. Dan sudah terlambat juga untuk menjelaskan kepada ibunya karena ibunya terlanjur marah. Sabar pun mulai mengerti dan memahami keputusan berat yang diambil oleh ayahnya. Sabar pun kembali ke acara pernikahan. Saat kembali dan menemui teman-temannya, ia pun izin ke toilet karena melihat antri yang panjang. Ia memasuki salah satu toilet yang kayaknya toilet VIP. Nah, di sanalah ia bertemu dengan Tiffany, seorang artis terkenal yang diperankan oleh Luna Maya. Tapi di dalam kamar mandi tersebut ia sedang menangis di dalam bathtub. Nah, disitulah Sabar dan Tiffany mulai curcol satu sama lain. Dan dengan santainya Sabar memberikan cincin tunangan kepada Tiffany. Karena Tiffany terus mengeluh karena ditinggal oleh pasangan yang telah bersamanya selama 7 tahun. Dan sampai umur itu ia masih belum menikah. Sabar pun berkata mungkin dia adalah jodohnya. Anehnya mereka berdua padahal belum saling mengenal. Setelah itu Sabar kembali ke acara dan menemui Shirley yang diperankan oleh Anya Geraldine. Dia sempat curhat dan bertanya, emang bener pas lagi SMA si Shirley itu suka sama Sabar. Shirley pun hanya diam dan seorang pun menemui Shirley yang ternyata adalah tunangannya. Tapi Sabar tidak mengetahui hal tersebut. Acara pun berlanjut dan hari pun berganti.
Dan keesokan harinya ibunya menelepon kembali. Sabar mengira hari terulang kembali dan ternyata tidak, hari sudah berganti. Sabar pun merasa senang, mungkin itu karena ia sudah memaafkan ayahnya dan juga merelakan Astrid. Sabar pun menemui Tiffany. Di pertengahan perbincangan dengan Tiffany, Sabar menerima telepon dari seorang anak yang ternyata adalah anak dari ayahnya. Ia menerima kabar jika ayahnya baru saja meninggal dunia. Ia pun bergegas pergi ke rumah ayahnya. Di sana ia merasakan kesedihan yang mendalam dan menangisi mayat ayahnya sambil memeluk adiknya. Dan ternyata si pengemis yang dulu ia berikan uang ada di sana juga. Dan film pun berakhir. Menurut gua secara keseluruhan ceritanya oke dan juga komplit. Komedi, drama, bahkan sedihnya dapat. Ya walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tapi overall oke dan juga mantap. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mau nonton dan penasaran silahkan ditonton. Kalau ada yang mau request film silahkan tulis di komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.